this? What up? Berdirinya Kerajaan Pajajaran. Sejarah Kerajaan Pajajaran tidak dapat terlepas dari kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Galuh, serta Kawali. Hal ini disebabkan karena pemerintahan Kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Menurut Prasasti Sahyang Tapak, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, takhta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Nistala Wastukancana dengan pusat kerajaan berada di Kawali. Pada 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Periode akhir kerajaan Sunda dan Galuh ini kemudian dikenal sebagai periode kerajaan Pajajaran dengan pusat pemerintahan kembali ke Pakuan Pajajaran. Raja-raja kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babat Pajajaran, cerita Parahyangan, dan cerita Warugaguru. Selain Srijaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang telah tercatat pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Yang pertama ada Sri Baduga Maharaja dari 1482 sampai 1521 Masehi bertahta di Pakuan. Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi bertahta di Pakuan. Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi bertahta di Pakuan. Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 Masehi meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Yang terakhir ada Raga Mulia 1567 sampai 1579 Masehi memerintah di Pandeglang. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tak senang dengan hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangkasriman Sriwacana atau Singsana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan sebagai raja baru. Beberapa peninggalan Kerajaan Pajajaran. Babat Pajajaran, cerita Parahyangan, cerita Warugaguru, prasasti Batu Tulis yang berada di Bogor, prasasti Sahyang Tapak yang berada di Sukabumi. Close by your side.